Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Jamaah musholli ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, waktu luang, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa kembali bermajlis kajian rutin malam Jumat. Yani kita mengkaji pada malam hari ini insyaallah fikih. Kita akan melanjutkan kajian fikih yang kita ambil dari kitab Matan Abi Syuja'. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih dalam perbincangan atau pembahasan berkaitan tentang sholat. Ya, sholat yang merupakan rukun Islam yang sangat agung, bahkan ya rukun Islam yang paling unggul setelah syahadat. Ya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka hendaknya seorang muslim ya mengilmui dengan baik hal-hal yang berkaitan tentang sholat. Ya, karena ini adalah rukun, termasuk dari rukun-rukun Islam, dan juga syariat yang sudah disyariatkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. yakni syariat yang umurnya tua, itu adalah sholat. Maka hendaknya kita perhatikan urusan sholat, maka Allah akan ya memudahkan urusan-urusan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan sunnah atau sholat sunnah ya, bukan sunnah sholat ya. Jadi kita belum masuk ya pembahasan rukun sholat itu apa, sunnah sholat itu apa, gerakan-gerakan sholat itu apa, belum. Tapi masih ya menjelaskan sholat wajib ada berapa, sholat sunnah ada berapa, ya gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya dan memberi manfaat kepada kita semua dari ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin. Wassalawatul masnunat khamsun, al-idan wal kusufan wal istisqa. Wassunanu at-tabi'atu lil fara'idi 17 rak'ah. Rak'at al-fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghrib wa thalathun ba'da al-isya' yutiru bi wahidatin minhunna wa thalathu nawafila. Ini salah ya, bukan wa thalathun nawafila, tapi wa thalathu nawafila, karena tidak mungkin mudhaf menerima tanwin. Wa thalathu nawafila muakkadatun, salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Baik, silakan yang baca. Wakilan apa ditunjuk? Ayo, Mas. Apa? Salat-salat yang disunahkan ada 5, yaitu salat Idul Fitri,
sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istiqo atau meminta hujan. Istisqa. Nah. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ada 17 rakaat, yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya. Sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib, sholat 3 rakaat setelah sholat isya, termasuk 1 rakaat witir. Sholat sunnah muakkadah ada 3, yaitu sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Nah, baik ya. Di sini beliau mengatakan sholat yang disunnahkan ada 5. Yang dimaksud disunnahkan di sini adalah disunnahkan berjamaah. Ya, yang beliau sebut yang pertama, bagian pertama, beliau di sini menyebut sholat yang disunnahkan ada 5. Apakah sholat sunnah hanya 5 ini? Bukan. Maksud beliau yang disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Ini kalau kita buka syarah dari kitab Matan Nabi Syuja, maka akan ya diberikan keterangan tersebut. Yang dimaksud sholat yang disunnahkan ya ada 5 kata beliau, adalah sholat yang disunnahkan dilaksanakan dengan berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Ya, lihat ini semua disunnahkan secara berjamaah. Baik, di sini ya belum beliau detailkan. Nanti ya ada pembahasan khusus terkait dengan sholat ini. Nanti akan didetailkan oleh beliau. Sholat Idul Fitri, ya, gimana tata caranya? Takbirnya berapa kali? Ya kan? Waktunya kapan? Boleh nggak dilakukan sendirian? Ya, kan disunnahkan berjamaah ya. Boleh nggak kalau dilaksanakannya sendirian? Misalnya dia jagain kambing, misalnya sholat sendirian misalnya. Apakah perlu ada khutbahnya kalau sendirian? Dia mengkhutbahi dirinya sendiri gitu, ya. Maka ini pendetailannya. Baik, ini nanti akan dibahas pada pertemuan yang lain. Tapi insya Allah ini ma'ruf ya. Ini ma'ruf. Ini diketahui. Ya, sholat Idul Fitri ya berapa takbir itu ada khilaf antara para ulama dalam mazhab Syafi'i, dan itu banyak dilakukan di Indonesia. Takbir pertama berapa kali? 7 di luar takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram ini takbir untuk mulai masuknya sholat. Ihram artinya kita sudah haram melaksanakan hal-hal yang tidak pantas dilaksanakan saat sholat. Ini takbir pembuka. Ini tidak dihitung. Kemudian ditambah 7 takbir. Ya, kemudian rakaat kedua berapa? 5 di luar takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari satu rakaat ke rakaat yang lain. Ya, jadi ketika kita sujud, Allah, ketika bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar. Ini dihitung tidak? Tidak. Kemudian takbir 5 kali. Ada khilaf, ada yang mengatakan 3. Ada yang mengatakan ya tidak takbir pun. Maksudnya takbir hanya takbiratul ihram dan takbiratul intiqal sah. Tetapi dia kehilangan keutamaan. Sah. Makanya ketika misalnya imam, ini penting ya. Sebagian ada yang salah. Takbir Allahu Akbar, lupa kalau lagi sholat Id. Bukan lupa ya, mungkin lupa caranya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sudah mulai baca Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia tiba-tiba dari belakang Subhanallah, ngingetin belum baca takbir. Kemudian dia ulangi takbir Allahu Akbar, padahal sudah mulai masuk rukun surat Al-Fatihah. Tidak boleh. Sudah gugur sunnahnya, waktunya sudah lewat. Gak bisa dia kemudian akhirnya takbir lagi Allahu Akbar, ulangi Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh. Karena takbir dalam sholat Id itu sunnah. Batal. Karena dia sudah masuk fardu mendatangi yang sunnah. Ya. Nah, kecuali yang terlewat adalah rukun, maka nggak boleh rukun yang lain mendahului.
Paham ya? Kalau yang dilewati adalah sunnah statusnya, kita sudah masuk ke gerakan yang rukun atau ucapan yang rukun, karena nanti yang rukun itu bukan hanya gerakan. Yang rukun itu ada ucapan, ada gerakan. Nah, nanti akan kita pelajari setelah bab ini sepertinya, nanti ada rukun-rukun sholat. Nah, baik, wala kulihal. Inilah sholat Idul Fitri. Ringkas, nanti ada pembahasan detailnya. Kemudian sholat Idul Adha kurang lebih sama. Sholat gerhana matahari, ya, dan juga sholat gerhana bulan, ya, sholat yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian sholat istisqa, yakni sholat untuk meminta hujan. Ini pun ada tata caranya, nanti akan detail ya di babnya insyaallah. Nah, paham ya? Jadi yang dimaksud di sini sholat yang disunahkan ada 5 adalah sholat yang disunahkan dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ada 17 rakaat. Mengiringi sholat fardu ada 17 rakaat. Ya. Di sini beliau tidak membedakan antara rawatib muakkadah dengan rawatib yang bukan muakkadah. Paham nggak? Rawatib itu artinya adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, namanya rawatib. Nah, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu ada yang sunnah, statusnya sunnah muakkadah, ada yang statusnya bukan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu, ya, untuk yang rawatib, ya, ada 2 riwayat ya, atau lebih ya. Ada yang meriwayatkan 10, ada yang meriwayatkan 12 rakaat. Ini sunnah muakkadah. Ya. Seperti dalam hadis Abdullah bin Umar ketika beliau mengatakan Nabi itu tidak meninggalkan sholat ini. Kemudian beliau menyebutkan sholat ini. Sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Ya, tetapi kalau dalam keadaan safar, kalau dia sudah jamak dan apalagi sudah diqashar, apakah perlu sholat sunnah? Boleh atau tidak? Nah, itu ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ala kulli hal, beliau di sini menyebut secara umum ada 17 rakaat. Baik. Di antara dalilnya, ini kita ukir sedikit. Nah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhr." 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. Ya. Wa haddatsatni Hafsah binti Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yusalli, Nabi itu biasanya salat raka'ataini, 2 rakaat khafifataini yang ringan, ba'dama yatlul fajar, setelah terbit fajar. Ya, maka ini 10 ya. Qabla subuh salat sunnah fajar, qabla zuhur 2 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Nah, 10. Nah, yang mengatakan 12 menambah 2 rakaat. 4 rakaat ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW ya, kana la yada'u arba'an qabla dhuhr. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi berapa? 12. Baik. Baik. Maka ini kalau yang rawatib. Selain itu bukan sunnah muakkadah. Nah, kita baca di sini yang pertama, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, keutamaannya sangat besar. Ya, bahkan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Baik. Ya, memang ya sering kali timbangan Allah itu ya dengan timbangan hawa nafsu kita itu
tidak sama ya. Timbangan hawa nafsu kita dengan timbangan yang Allah telah tetapkan itu tidak sama. Bisa jadi kita memandang buruk seseorang, tapi di sisi Allah baik. Bisa jadi kita meremehkan orang lain, tetapi ternyata orang ini kalau ngangkat tangan berdoa, Allah langsung kabulkan. Ya memang sering. Dalam kasus Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, Allah berfirman dalam surat An-Nur itu, wa tahsabunahu hayyina, kamu menuduh wanita ya seperti Aisyah radhiyallahu anha, kamu kira menyebarkan informasi bohong itu adalah hayyina, itu kamu kira perkara remeh. Wa huwa indallahi 'azim, padahal timbangan di sisi Allah itu sangat besar, sangat berat. Ya, kita ngobrolin atau gunjing orang, kita anggap remeh dosanya, padahal di sisi Allah itu timbangannya besar. Maka hawa nafsu kita ini harus sering kita latih dan kita arahkan agar tunduk kepada wahyu, tunduk pada ukuran-ukuran wahyu. Kalau tidak, maka kita akan tersesat. Baik. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ya, makanya lihat, ini beliau gabung semua riwayatnya tanpa mengkhususkan ini yang rawatib 10 atau 12 enggak. Ini pokoknya sholat sunnah yang ngikuti sholat fardu. Subuh satu sholat yaitu qobliyah subuh. Nah, baik, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini waktunya kapan? Masuk fajar. Sudah masuk fajar. Akhirnya sampai sebelum iqamat. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Kalau begitu seandainya saya ketiduran, misalnya saya ketiduran sholat subuh, bangun-bangun saya dengar di masjid sudah selesai sholat, boleh nggak saya sholat qobliyah subuh, sholat fajar? Nah, terus berarti waktu akhirnya sampai kapan? Katanya sampai qomat. Hah? Iya, maksudnya waktunya sampai kapan? Kena kebiasaan kita kan. Enggak kebiasaan, enggak kodok. Nah makanya ini waktu penting ini ya. Waktu qobliyah subuh, waktu sholat sunnah fajar itu sama seperti waktu sholat fajar. Sholat fajar, sholat subuh, fajar yang maksud adalah sholat subuh. Sholat subuh waktu akhirnya sampai kapan? Matahari terbit. Waktu akhir sekali mentok gitu ya. Nah, maka sholat qobliyah itu juga segitu waktunya. Seandainya antum bangun, ya qadarullah sudah lewat yang jamaah, antum masih boleh melaksanakan sholat qobliyah. Makanya para wanita juga ini, ya para wanita misalnya, ya karena kesibukan atau karena misalnya karena wanita ini cukup ujiannya berat ya. Kalau kita mau menjaga amalan itu kan bisa terus menerus. Tapi wanita akan terputus dengan siklus bulanannya, yaitu haid. Kalau dia sudah berusaha menjaga amalan sunnah, sholat misalnya, kemudian terputus haidnya misalnya sampai 10 hari, itu untuk mulai kebiasaan lagi susah. Kalau kita cowok, ya kita enak, bisa terus pengen kita jaga apa? Mungkin 10 hari pertama berat, 20 hari pertama berat, tapi kalau sudah 30 hari kita bisa ya komitmen dan kita konsisten, insya Allah nanti melaksanakan setelah 30 hari itu ringan. Sedangkan wanita 20 hari udah biasa atau 30 hari udah biasa, kemudian diputus sama haid, ya kan? Akhirnya nanti dia mulai lagi kebiasaan itu berat biasanya. Maka wanita ini sangat butuh dukungan suami yang mengingatkan dia untuk taat, menyemangati dia untuk taat. Nah, para wanita kalau seandainya bangun kemudian sholat subuh di masjid misalnya sudah selesai, ya tetap dia disunnahkan sholat qobliyah subuh dan statusnya bukan qadha, tetap ada statusnya ada karena melaksanakan sholat pada waktunya. Qadha itu melaksanakan sholat di luar. Untuk yang di masjid Ustaz, untuk yang di masjid
Seandainya datang sudah koma, bolehkah mengqadha setelah sholat subuh? Dalam mazhab Syafi'i boleh dan statusnya ada, bukan qadha. Ya, misalnya antum masuk masjid, tapi ini harus dipertimbangkan di daerahnya ya. Kalau di daerah yang terbiasa dengan ilmu, ya sudah terbiasa mengkaji kitab-kitab, nggak masalah kita melakukan ini. Habis sholat subuh kita sholat lagi, ya, dengan tujuan sholat qobliyah subuh, karena waktunya tadi sama dengan waktu subuh. Tapi kalau seandainya di daerah itu tidak biasa, jangan, karena pasti akan menimbulkan fitnah. Nanti akan menimbulkan fitnah, dan itu tidak baik. Dan itu pun juga ada menghormati pendapat yang lain, ya, karena menurut pandangan Imam Ahmad, ya kalau sudah qomah, ya sudah lewat waktu qobliyah subuh, namanya qobliyah subuh. Baik. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak tetap sama sampai waktu sholat fajar. Kapan dia qadha? Ya kalau dilaksanakan sholat qobliyah subuh setelah waktu subuh, misalnya di waktu duha, ya. Nah, tentu ya pendapat yang mengatakan ya tidak boleh dilaksanakan setelah subuh, qobliyah subuh itu, karena memandang riwayat yang kuat tentang larangan sholat setelah sholat subuh. Karena larangan sholat itu ada pembahasan. Waktu dilarang sholat itu ada 5, ya kan? Ada 5. Yang 2 berkaitan dengan sholat, yang 3 berkaitan dengan waktu. Ya, yang berkaitan dengan sholat, yakni tidak boleh kita sholat sunnah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ini berkaitan dengan sholat. Jadi kapanpun antum sholat asar, baik di awal waktu, di tengah waktu, atau di akhir waktu, tidak boleh sholat sunnah. Begitu juga sholat subuh. Kemudian 3, ini berkaitan dengan waktu. Ini kapan? Terbit matahari, ya, sampai setinggi tombak. Ini terkaitan dengan waktu. Maka kita nggak boleh sholat kecuali sholat yang punya sebab. Kecuali sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang mutlak nggak boleh. Kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, kemudian ketika matahari terbenam sampai syafaqul ahmar, sampai ufuk merah itu hilang. Ya, maka ini terikat dengan waktu. Maka 3 terikat dengan waktu, 2 terikat dengan sholat. Ini dilarang. Nah, maka yang mengatakan ya qobliyah subuh ya sebelum subuh bagi yang hadir jamaah ya. Nah, itu pertimbangannya itu. Tapi ala kulli hal, ya di sini adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang masing-masing memiliki landasan yang kuat. Baik. Kemudian sholat yang kedua, sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini berkaitan dengan zuhur ya. 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Dan ada juga riwayat ya yang menyebutkan 2 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Jadi, tapi 4 rakaat ini bukan 1 kali salam ya. Ya. Tapi 2 lepas 2 salam 2 salam. Nah, baik. Sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, ini juga ada riwayatnya. Nabi SAW bersabda, ya dalam riwayat Imam Tirmidzi dan beliau hasankan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, beliau mengatakan rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati orang shalla qabla al-'asri arba'an, yang mau sholat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, perhatikan di sini beliau tidak menyebut sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, bisa jadi beliau lupa, atau bisa jadi kemungkinan yang lain melihat pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i, qaul jadidnya
Qaul jadid, ucapan pendapat Imam Syafi'i yang telah direvisi saat beliau di Mesir. Jadi beliau berpendapat bahwasannya sholat maghrib itu waktunya ketika terbenam dengan durasi kira-kira adzan, kemudian kira-kira digunakan untuk persiapan sholat, kemudian adzan, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian iqamah, kemudian sholat 3. Jadi waktu maghrib sangat mepet. Ini pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i. Qaul qadim beliau saat di Irak, beliau mengatakan sholat maghrib waktunya sampai hilangnya syafaqul ahmar, dari terbenamnya sampai hilangnya syafaqul ahmar. Baik, bisa jadi itu, sehingga tidak dicantumkan sebagai sholat sunnah yang dianjurkan dilakukan. Ya, tapi ada hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib liman syaa, bagi siapa yang. Jadi mungkin ini digugurkan dengan pertimbangan ya tadi, salat maghrib itu sebagaimana dalam waktu-waktu sholat yang pernah kita bacakan hadisnya, ya enggak? Malaikat Jibril datang di waktu zuhur awal waktu hari pertama, hari kedua datang di akhir waktu. Ingat ya? Nah, dalam hadis itu pada sholat maghrib malaikat Jibril itu datang di waktu yang sama di hari pertama dan hari kedua. Itu artinya sholat maghrib ya waktunya sangat tipis. Waktunya ya sangat sedikit. Baik, tentu ada riwayat yang lain yang sudah kita sampaikan juga pada pertemuan saat itu, ya, saat kita membahas waktu-waktu sholat. Ya, maka ini bisa jadi ya tidak disebutkan karena seringnya masjid sudah azan langsung qomat. Jarak sebentar langsung qomat karena berpegangan kepada pendapat yang ini. Jadi maghrib itu waktunya sangat sedikit. Dan ini masih diamalkan di sebagian kampung, ya enggak? Kalau antum di Jawa itu ada yang azan, ada yang langsung qomat yang ekstrim, ada yang ngasih kesempatan paling cuma semenit atau 2 menit langsung qomat. Ya, karena tadi pertimbangannya, ya, malaikat Jibril ketika memberitahu waktu sholat kepada Nabi di waktu maghrib itu datang hari pertama ya waktunya itu, datang hari kedua ya waktunya itu. Beda dengan waktu sholat yang lain, datangnya di awal waktu, datang kedua di akhir waktu yang sudah kita pelajari. Nah, mungkin bisa jadi itu pertimbangannya. Kemudian sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib, nah ini jelas, bahkan ini termasuk sebagai sholat sunnah muakkadah. 5. Sholat 3 rakaat setelah sholat isya. Sholat 3 rakaat termasuk 1 rakaat witir, ya. Maksudnya bukan 3 rakaat bareng, 2 sholat ba'da isya, kemudian 1 witir. Dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau membiasakan ya witir itu setelah isya. Khawatir gak bangun kelewatan sholat witir. Dan ini juga baik kita lakukan, ya. Ada baiknya kita lakukan. Tetapi kalau kita terbiasa bangun malam, jelas witir di akhir malam itu lebih baik dilakukannya. Tetapi kalau kita khawatir kalau nanti tidak bangun, maka baiknya kita melaksanakan witir setelah sholat isya. Masalah nanti malam bangun ya udah tahajud saja. Sholat sunnah witir jangan diulangi, nggak boleh. Ya karena la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi habis sisa tambah 1 rakaat itu minimal witir. Minimal ya. Tapi ya pantas-pantasan dikit lah, jadi 3 gitu. Kalau 1 tuh kayak gimana gitu, apalagi jamaah mushola al-ikhwan itu, apalagi jamaah mushola. Maksudnya adalah tingkatan grid, ya. Kalau bahkan Imam Abu Hanifah memandang sholat sunnah witir itu wajib bagi penuntut ilmu. Ya, beliau memandang bahwasanya sholat witir itu wajib bagi penuntut. Nah, ini kita penuntut ilmu yang wajib. Kenapa?
kalau ini nggak diamalkan oleh penuntut ilmu, yang ngamalkan siapa? Gitu kan? Sholat yang berat dilakukan, yaitu sholat yang dilakukan di malam hari. Nah, maka ini penting ya. Seperti waktu kita membaca hadis tentang warok, kita mendengar pemaparan penulis bagaimana para salaf dahulu sangat hati-hati ya terhadap urusan agamanya. Ya, walaupun kita menilai itu berlebihan itu. Masa orang nggak mau pakai ya seperti Ibrahim bin Adham, beliau nggak mau pakai timba yang dibuat oleh pemerintah karena pemerintahnya itu zalim kepada masyarakat. Beliau memandang itu bisa jadi dinilai sebagai membantu kezaliman penguasa. Padahal kan secara hukum fikihnya boleh-boleh saja ya kan. Tapi beliau lebih memilih hati-hati. Tapi kita kadang melihat wah ini mah berlebihan ini gitu. Tetapi itu memang harus ada yang melakukan. Kalau nggak ada yang melakukan siapa? Kalau ahli ilmu tidak melakukan bab warok, yang melakukan siapa? Gitu kan? Kalau para talibul ilm sudah belajar, sudah tahu keutamaan sholat ini, sholat itu, nggak melakukan, ya melakukan siapa? Orang awam diharapkan melakukan, disuruh sholat fardu aja susah, apalagi kita mengharapkan sholat sunnah. Nah, makanya Imam Abu Hanifah ditanya hukum sholat witir, beliau bedakan. Kalau dia talibul ilm wajib, gitu kan? Nggak pantas untuk sholat gitu kan? Karena Nabi SAW tidak meninggalkan sholat witir baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi tidak safar, tidak pernah beliau tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan witir bagi Nabi itu wajib. Sholat sunnah witir bagi Nabi itu wajib. Karena ada hal-hal yang bagi Nabi wajib, bagi umatnya tidak. Nah, selanjutnya tadi termasuk satu rakaat witir. Sholat sunnah muakkadah. Nah, sebelumnya nggak ada ya sebelum di sini. Nah, sholat qabla isya di sini pun nggak disebutkan. Dan sholat qabla isya itu tetap disyariatkan dengan keumuman dalil. Ya, Nabi SAW bersabda, wa baina kullin minal adhanaini shalah. Dan di antara dua azan ada sholat. Maksudnya dua azan ini azan dan iqamah. Ya, wa baina kullin minal adhanaini shalah. Di antara dua azan itu ada sholat, termasuk isya berarti kan. Maka ini kemudian ada riwayat lain ya. Oh ya. Ini malah riwayat dalam sholat qabliyah maghrib. Jadi ada riwayat tentang sholat qabliyah maghrib. Hadis ini dari sahabat Ibnu Umar, riwayat Imam Tirmidzi dan beliau hasankan. Di sini Nabi Ibnu Umar mengatakan, "Ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat ahadan, salah seorang yusolli sholat 2 rakaat sebelum maghrib di zaman Rasulullah." Ini mungkin menjadi pertimbangan penulis tidak memasukkan qabliyah maghrib. Tetapi yang mengatakan shollu qabla maghrib, shollu qabla maghrib liman syaa, ini riwayatnya lebih kuat karena dari jalurnya Imam Bukhari. Ini jalur Imam Tirmidzi, beliau hasankan. Jadi ada ya riwayat yang bisa jadi dikuatkan oleh penulis, ya, yakni siapa namanya, Abi Syuja, yakni tadi riwayatnya, ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah, Ibnu Umar mengatakan, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma ra'aitu ahadan, saya tidak pernah melihat salah seorang yusolli yang sholat 2 rakaat qabla maghrib ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap riwayat Imam Bukhari ini lebih banyak dikuatkan. Baik. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, kalau sudah adzan maghrib, kanu para sahabat yaqtadirun, bersegera. As-sawari lahuma idza adzana al-maghrib, kalau sudah adzan maghrib, hatta inna rajula, bahkan sampai seseorang itu masuk ke dalam masjid,
Fayahsib, dan dia mengira anna sholat qad suliyat, sholat maghrib sudah ditegakkan, likathrati man yusalli bima, karena terlalu banyak orang yang sholat sunnah qabla maghrib. Ini riwayat Imam Muslim. Maka pendapat yang lebih kuat dalam bab ini, sholat qabla maghrib dan juga sholat qabla isya itu termasuk di sunnah. Nah, wa thalathu nawafila, ini tadi ya salah ya. Wa thalathu nawafila, sholat sunnah muakkadah ada 3, yaitu sholat malam. Nah, sholat malam ini jelas ya, keutamaannya sangat besar. Dan umat telah bersepakat bahwasanya sholat malam itu adalah sunnah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara waktu malam fatahajjad, maka laksanakanlah ketaatan tahajud. Ya. Tahajud ini adalah sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai tambahan ketaatan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Semoga, kalau kita dapati dalam Al-Quran, ya, ini penting ya, karena asa memang dalam bahasa Arab itu kalimat-kalimat harapan. Kalimat harapan. Semoga engkau ditinggikan derajatnya oleh Allah. Berarti belum pasti orang tahajud, kalau bahasa Indonesia ya, berarti belum pasti ditinggikan derajat. Bisa jadi ditinggikan, bisa jadi tidak ditinggikan. Nah, ini salah kalau kita membaca Quran terjemahan kemudian kita nggak ngerti kaidah ini. yakni semoga bagi Allah itu wajib. Semoga bagi Allah itu wajib. Wajib itu artinya Allah benar-benar akan mengangkatmu ke derajat yang tinggi. Nah, kalau kita buka dalam mushaf terjemah, bisa jadi asa diartikan semoga. Karena memang umumnya asa itu diartikan semoga. Baik. Dan Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17, ya, ketika menyifati orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang tingkatan imannya, ya, sampai pada derajat ihsan, cirinya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka di malam hari itu sedikit sekali meletakkan lambungnya di tempat tidur. Artinya lebih banyak ibadahnya. Makanya masyhur para sahabat dahulu itu, ya, apa istilahnya? Ruhbanun fil lail, menjadi rahib-rahib di malam hari. Wa fursanun fil nahar, dan menjadi fursan, penunggang kuda di waktu siang. Artinya siang harinya itu bersifat orang yang gagah berani, artinya aktivitasnya Masya Allah, tidak malas-malasan. Dan di malam harinya itu seperti para rahib, seperti para pendeta. Artinya orang pendeta itu, ya, orang pendeta kan termasuk mengharapkan untuk dirinya sendiri nikah, ya kan? Jadi para sahabat itu dikenal dengan fursanun fil nahar wa ruhbanun fil lail. Jadi seolah-olah itu gak ada istirahatnya. Itu para sahabat dulu. Paginya aktivitasnya dahsyat, bahkan sebagian berjihad fisabilillah. Malam hari pun tahajudnya habis-habisan, kayak seolah-olah gak ada istirahatnya. Itu mereka sangat menikmati ibadah. Nah, itu kita masih jauh sekali ya, masih jauh sekali. Sholat aja kadang masih harus memaksa diri, ya kan? Ibadah harus sering memaksa. Subhanallah. Baik. Qiyamul Lail, ya, kita lanjutkan sedikit fil hadis, dalam hadis. Oh ya, sini acara ya? Habis saya. Jadi, oh, enggak apa-apa. Acaranya tapi ada. Soalnya saya juga yang isi. Jadi. Oh ya, berarti kita enggak lama-lama ya? Iya. Baik. Qiyamul Lail, nah ini jelas dalilnya sangat banyak. Kemudian sholat duha. Sholat duha ini juga sunnah muakkadah, ya, dan perlu kita lakukan ya, karena duha ini waktu kosong sholatnya panjang, ya kan?
Karena kalau antara yang lain zuhur ke asar waktunya ringkas ya. Iya. Asar ke maghrib ringkas. Kemudian maghrib ke isya ringkas. Isya ke subuh lah lama. Lihat, ibadah ketika orang banyak lalai dia menjadi mulia. Ya enggak? Ini kaidahnya. Waktu yang banyak manusia lalai, kok ada yang ibadah, itu jadi waktu mulia. Termasuk tadi isya ke subuh kan waktu panjang, tidak ada ibadah. Kemudian ketika disunnahkan qiyamul lail menjadi istimewa karena banyak dari kaum muslimin yang tidak melaksanakan qiyamul. Bukan menuduh, tapi ini hanya sekedar bayangan. Karena berat, qiyamul lail itu berat. Begitu juga sholat duha. Waktu yang cukup panjang dari subuh sampai ke zuhur. Dan ini banyak kaum muslimin yang tidak sholat duha karena sibuk dengan kerja. Karena sholat minimal 2 rakaat. Ya, maksimal sebagian menyebutkan 12, sebagian menyebut 8. Imam Nawawi memilih 8 rakaat maksimal 2. Ya, misalnya 2 enggak langsung 8 rakaat langsung. Ya 2 jam malas biasanya gitu ya. 2 dulu. Kemudian 1 jam, 2 lagi 1 jam. Karena waktunya panjang, dia dari terbit matahari setinggi tombak sampai sebelum masuk waktu zuhur. Ya, ini sampai sebelum matahari tepat di atas. Itu waktu duha semua. Jadi sholat duha jam 11 boleh nggak? Boleh. Sholat duha jam 11:04 boleh. Misalnya zuhurnya setengah 12 masih boleh. 11:04 masih boleh. Karena waktu tepat matahari tepat di atas, kemudian tergelincir masuk sholat zuhur, itu waktunya sangat. Sebagian ulama menyebutkan yang kurang lebih hanya semenit 2 menit saja. Waktunya kecil sedikit. Nah, maka itu semua waktu sholat duha. Maka mari kita memperbanyak ibadah di waktu di mana orang banyak lalai. Kemudian sholat tarawih ini juga sunnah muakkad. Barakallahu fikum. Inilah kajian kita. Ada pertanyaan satu tanya. Ini kan kita selalu lihat sholat sebelum Jumat. Sholat sebelum. Sholat itu keterangan seperti apa sebenarnya? Nah, ini tentu beliau nggak menyebutkan semuanya. Seperti yang saya sebutkan, ini nggak semuanya. Tapi ini hal-hal yang layak diperhatikan. Ini sholat-sholat yang tadi beliau sebutkan. Walaupun ada sholat banyak, beliau tidak menyebutkan tentang sholat istikharah. Beliau tidak menyebutkan tentang sholat sholat apa? Banyak sholat-sholat sunnah yang tidak beliau sebutkan. Tapi ini yang layak dipertimbangkan untuk kita jaga, kita rutinkan. Nah, sholat qabliyah Jumat ya itu bisa sholat duha, kan duhanya panjang tuh. Bisa juga memperbanyak sholat dengan niat intidhar imam, menunggu imam naik ke mimbar. Menunggu imam naik ke mimbar. Maka diperbolehkan memperbanyak sholat. Ya, dia tapi sholat yang dilakukan di waktu duha. Kalau dia niatnya nafilah mutlak, sholat sunnah yang sifatnya mutlak dengan tujuan menunggu imam, itu pun boleh. Sebagian menyebut dengan sholatul intidhar, sholat menunggu imam. Itu boleh dan itu ada riwayatnya. Dan juga boleh juga diniati sholat duha tapi banyak, boleh juga. Tapi kalau niati sholat duha nggak boleh lebih dari 12 rakaat. Ya, kalau di pendapat yang disepakati 8 maksimal. Ada yang menyebut sampai 12. Tapi pendapat yang disepakati atau banyak ulama memilih itu, di antaranya Imam Nawawi juga, itu 8 maksimal. Hah? Jelas. Gimana? Sholat yang umum dilakukan setelah azan waktu Jumat itu. Oh, sebenarnya sholat apa? Setelah atau sebelum? Setelah sholat setelah sholat azan, sholat kan Taib. sholat bareng-bareng itu sholat apa? Oh, kalau azan 2 kali, kalau azannya 2 kali, ya itu sebagian memasukkannya, dan itu pun juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Kalau azannya 2 kali, karena itu pun masih sah, ijtihad yang sah, azan 2 kali itu. Karena itu adalah pendapat dari Utsman bin Affan. Azan 2 kali. Kemudian azan yang pertama dia sholat. Maka masuk dalam keumuman riwayat yang tadi, antara 2 azan ada sholat. Walaupun agak memaksa ya, kalau yang dalam lainnya kan ada dan iqamah. Tapi tetap ya dikatakan sah.
keumumannya pada keumuman hadis tadi. Wa baina kulli minal adzanaini shalah, antara dua adzan itu ada sholat. Tapi kalau azan satu kali, ya nggak ada. Saya dia sengaja sholat qobliyah Jumat nunggu adzan dulu, nggak bisa, nggak ada. Tapi secara umum, hampir umum gitu ya. Yang masjid dan yang umum itu kan melakukannya itu. kalau dia bukan qobliyah itu namanya sholat duha. Kopiah. Kalau yang biasa itu kalau kopiah Jumat. Kopiah Jumat. Berarti niatnya kok Tadi saya agak buru-buru nih soalnya waktunya gimana? Enggak gini, kalau yang udah biasa kan kayak di sini azan langsung sholat kopiah Jumat. Yang azan pertama. Iya. setelah itu sholat. Lah iya, diniati qobliyah Jumat. Iya. Nah itu masuk umuman yang tadi. Baina qulul minal adzan ini sholat. Antara dua adzan ada sholat. Itu sebagian memandangnya begitu. Ya. Tapi apakah ada praktek dari Rasul? Kalau praktek di zaman para sahabat, Allah alam saya belum berani memastikan. Tetapi saya pernah membaca fatwa dari Syekh Utsaimin, beliau masih memandang itu boleh dimasukkan ke umuman umuman hadis antara dua adzan ada sholat. Gitu ya. Antara dua adzan boleh. Nah, sekarang kan yang selama ini saya lakukan, saya juga kan, saya tidak ikut sholat di situ. Tapi sebelumnya kita sholat banyak sholat sunat. Tidak mendoakan. Kalau seandainya datang setelah adzan, tetap dianjurkan sholat nggak? Iya, tapi sholatnya apa? Tahiyatul masjid. Betul. Itu tahiyatul masjid. Betul. Ya, tapi kalau ya tadi antar dua adzan dia sholat, ada yang mengatakan ulama boleh itu masuk seperti sholat pada adzan zuhur gitu. Tetapi apakah ada prakteknya di zaman sahabat? Ya nanti saya cek lagi. Saya belum tahu. Nah, Allah Akbar. Saya pribadi biasanya saya tidak sholat. Kalau yang di masjid yang adzan dua kali, setelah adzan saya tidak sholat. Kalau Jumatan lagi kondisinya lagi azan, kita harus menunggu atau nunggu azan selesai dulu? Mana yang lebih utama? Wah itu ada perdebatan. Mana yang lebih utama antara menunggu adzan atau sholat langsung tahiyatul masjid, sholat sunat tahiyatul masjidnya? Maka di sini yang lebih utama adalah sholat tahiyatul masjid saat adzan, karena mendengarkan khutbah itu wajib, gitu ya. Sedangkan menjawab adzan itu sunnah, gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Hah? Satu lagi. Satu nih ya, terakhir ya. Baik. Adakah sholat rawatib setelah sholat Jumat? Rawatib setelah Jumat ada. Itu seperti pada zuhur hitungannya. Dan ini ada perbedaan ya dalam riwayatnya. Kalau sholat di masjid ya 4 rakaat yang utama. Yang utama kalau sholat sunnahnya di masjid 4 rakaat. Ini dari riwayat Imam Ahmad sepertinya. Kalau di rumah 2 rakaat. Gitu ya. Ada yang mengatakan di rumah 4, tapi di masjid 2. Itu gimana? Oh malam saya lupa ya. Tapi tetap ini seperti umumnya sholat zuhur. Tapi ada nggak ada? Apakah saya ada khalat? Apakah ada kebalik? Saya lupa. Apakah yang di masjid dianjurkan 4 karena dia di dalam masjid, atau yang di rumah karena dia lebih santai jadi dianjurkan 2? Oh malam. Tapi ada. Jawabannya adalah ada. Kalau sholat id, kalau sholat id yang di dalam ruangan itu kita sebelum sholat itu kita boleh. Ya boleh. Kalau dalam ruangan, kalau di dalam masjid boleh sholat sebelum id, boleh sholat tahiyatul masjid, boleh. Tapi kalau di lapangan nggak boleh. Jalanan gitu. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.